Pelatihan pun berakhir, kini Mu Chen harus melewati tantangan terakhir yaitu menerobos 99 naga api arai, kata Bing Qin ini sangat sulit. Disaksikan banyak tuan, terlebih Mandela dan Nine Nether Mu Chen dengan negara setan hati kecil berhasil menghancurkan 99 naga api arai dan mendapatkan darah naga api kuno sebagai hadiah. Kelulusan Mu Chen kini dianggap sebagai komandan ke-6 dari pasukan surgawi Daluo. Cahaya penghancur langit Datura. Saat gulungan perunggu menyebar, cahaya keemasan memasuki mata Mu Chen. Tulisan kuno yang bersinar tampak hidup kembali dan bergerak di depan mata Mu Chen. Nomor 9 dalam catatan naga Phoenix, darah merah kuil-kuil ular. Tubuh sebenarnya adalah Scarlet Blood Python yang memiliki garis keturunan dewa binatang. Itu kejam, mencintai darah, dan telah membantai hingga 100 kota. Petik 2, petik 2, petik 2, nomor 7 dalam catatan naga Phoenix, Ding Xuan dari klan Jin. Dia memiliki kekuatan ilahi bawaan dan dapat mengangkat gunung. Dia telah menantang orang-orang dari seluruh penjuru dan telah melalui banyak pertempuran. Dia bahkan telah mengalahkan 100 sovereigns. Petik 2, nomor 5 di Dragon Phoenix Record, Demon's Gate Snapper. Genit dan menarik perhatian, namanya terkenal di wilayah utara. Banyak orang jenius yang tergila-gila padanya. Salah satu jenius dari kekuatan puncak telah mengkhianati sekte karena dia. Petik 2, petik 2, petik 2, saat Mu Chen sampai ke bagian ini, dia terkejut. Betapa cantiknya wanita bernama Kakap ini sehingga dia bisa merayu seseorang sampai-sampai mengkhianati sektenya. Luar biasa, Mu Chen memuji. Meskipun prestasinya tidak disebutkan, Mu Chen tidak terlalu konyol untuk berpikir bahwa dia telah menempati peringkat kelima karena kecantikannya. Bagaimana dengan Liu Yan dari Balai Tian Xuan? Mu Chen tiba-tiba memikirkannya dan terus membaca. Mengingat bakat dan kekuatan Liu Yan, dia pasti memegang posisi di rekor. Seperti yang diharapkan Mu Chen, dia menemukan nama Liu Yan di posisi keempat. Nomor 4 dalam catatan naga Phoenix, Liu Yan dari Balai Tian Xuan. Dia telah mengolah Myriad Flame Celestial Body yang sangat sombong. Kemanapun nyala api itu lewat, semuanya akan terbakar menjadi abu. Dia telah bertarung dengan Grade 5 Sovereigns dan telah lolos tanpa cedera. Petik 2, segudang Flame Celestial Body. Mu Chen menatap kata-kata itu. Meskipun hanya ada perbedaan satu kata antara Myriad Flame Celestial Body dan Heavenly Flame Celestial Body, Myriad Flame Celestial Body jauh lebih kuat daripada Heavenly Flame Celestial Body. Di antara 99 peringkat tubuh surgawi berdaulat, tubuh surgawi api segudang berada di peringkat nomor 69. Untuk mengolahnya, seseorang akan membutuhkan beberapa ratus api unik dari langit dan bumi. Setelah energi spiritual dimurnikan, seseorang kemudian dapat memurnikan tubuh surgawi api segudang. Begitu seseorang berhasil membudidayakan tubuh surgawi Myriad Flame, kekuatannya akan sombong. Dibandingkan dengan Liu Ming, Liu Yan jauh lebih kuat. Mu Chen terkejut mengetahui bahwa Liu Yan telah bertarung dengan penguasa kelas 5 dan melarikan diri tanpa cedera. Sepertinya dia bukan satu-satunya yang menantang orang-orang di atas pangkatnya. Para jenius lainnya mampu melakukan itu juga. Dia benar-benar orang yang sulit untuk dipecahkan, gumam Mu Chen. Dia harus lebih berhati-hati di Dragon Phoenix Rift. Lawan sekaliber seperti itu menonton secara diam-diam, jadi dia tidak bisa ceroboh. Saat pikiran ini melintas di benaknya, Mu Chen terus membaca. Dia menjadi semakin tertarik pada catatan naga Phoenix. Bahkan Liu Yan hanya menduduki peringkat keempat. Orang berpengaruh mana yang menempati 3 posisi teratas. Cahaya emas melonjak, dan tulisan emas berpindah-pindah. Mu Chen mengarahkan pandangannya ke posisi ketiga. Nomor 3 dalam catatan naga Phoenix, Subiyue dari Gunung Suci. Dia suci dan murni, dan dia setenar Demon's Gate Snapper. Dia telah berkeliling wilayah utara dan jarang berkelahi. Namun, setiap kali dia bertarung, dia akan mengalahkan lawannya dalam 10 ronde. Dia pernah bertarung dengan sniper sebelumnya dan menang dengan selisih kecil. Petik 2, menang dalam 10 ronde. Mu Chen kaget. Catatan dalam catatan naga Phoenix sangat berharga. Orang-orang ini sangat kuat. Pikiran tentang kemampuan untuk menang dalam 10 ronde sudah cukup untuk membuat seseorang ketakutan. Nomor 2 dalam catatan naga Phoenix, Pangeran Netherworld dari Istana Netherworld. Istana Netherworld mendidik para jenius dengan menggunakan serangga berbisa. Di antara banyak jenius, orang yang keluar darinya akan menjadi pangeran dunia bawah.
Petik 2. Mu Chen menatap deretan huruf emas dan merasakan hawa dingin di punggungnya. Meskipun tidak ada yang tercatat tentang pencapaian Pangeran Dunia Bawah, beberapa kata itu cukup untuk membuat seseorang menggigil. Untuk merawat para jenius melalui perkembangbiakan serangga berbisa sangatlah kejam. Orang bisa membayangkan bahwa agar Pangeran Dunia Bawah berjalan keluar dari tempat itu, dia pasti telah melalui banyak rasa sakit dan banyak pengalaman mendekati kematian. Mu Chen ingat bahwa Liu Tiandao telah menyebutkan istana Netherworld beberapa bulan yang lalu. Itu adalah kekuatan top sekolah tua di wilayah utara. Mereka tidak berhubungan baik dengan wilayah Daluo. Mu Chen menatap Pangeran Dunia Bawah dan mendaftarkannya sebagai berbahaya. Meskipun dia belum pernah bertemu dengannya sebelumnya, karena mereka tidak memiliki hubungan yang baik dengan wilayah Daluo, dia harus ekstra hati-hati. Bagaimana dengan nomor 1? Jantung Mu Chen melonjak. Bahkan Pangeran Netherworld hanya menduduki peringkat nomor 2. Siapa peringkat nomor 1? Saat Mu Chen melihatnya, sederet tulisan kuno muncul di bagian atas gulungan itu. Nomor 1 dalam catatan Naga Phoenix, Fang Yi dari Paviliun Ilahi. Meskipun kata-katanya sedikit, itu sudah cukup untuk menyebabkan Mu Chen berubah menjadi kubur. Dengan perkenalan yang sederhana, dia bisa mengambil posisi nomor 1. Mu Chen hanya bisa menggambarkannya sebagai orang yang mengerikan. Suara Mandela terdengar dari jauh. Paviliun Ilahi telah menjadi kekuatan tertinggi selama berabad-abad di wilayah utara. Fang Yi sangat berbakat, dan dia telah selamat dari 5 putaran perang perburuan besar. Bertahun-tahun ini, Paviliun Ilahi telah menghabiskan banyak upaya untuk merawatnya. Sepertinya mereka berniat menjadikannya penerus berikutnya. Petik 2. Mu Chen kaget. Tidak heran Fang Yi begitu kuat. Dia telah dipersiapkan oleh Paviliun Ilahi, kekuatan puncak yang kuat dan bertahan lama. Wilayah utara penuh dengan orang-orang dengan kemampuan yang tidak biasa, komentar Mu Chen. Hanya ketika dia memasuki dunia 1000 besar dia menyadari betapa besar dunia itu. Itu juga membuat hidup lebih menyenangkan. Jalan para master pada dasarnya dipenuhi dengan tantangan. Dia hanya bisa menekan perlahan sebelum dia bisa menonjol dari yang lain. Sekarang kamu tahu betapa kuatnya orang-orang yang akan berpartisipasi dalam Dragon Phoenix Rift. Jangan bangga hanya karena Anda telah mengalahkan orang-orang dari kelas yang lebih rendah, Mandela memperingatkannya. Dia berbicara seolah-olah dia seorang senior, tetapi suaranya yang muda dan lembut tidak cocok. Mu Chen meliriknya dan berkata, kapan aku menjadi bangga? Meskipun dia percaya diri, dia tidak gegabah. Dia tidak akan cukup bodoh untuk berpikir bahwa dia tidak terkalahkan. Apa kamu tidak? Mandela mengerutkan bibirnya dan berkata, apakah Anda masih bisa berpartisipasi? Mu Chen menatap Dragon Phoenix Record di tangannya dan tersenyum. Dia menyimpannya dan berkata, ketika Dragon Phoenix Rift berakhir, aku akan berada di 10 besar. Nama-nama yang terdaftar dalam catatan Naga Phoenix adalah para jenius. Mereka adalah raksasa di antara para pria. Ini akan menjadi kesempatan besar bagi Mu Chen untuk menguatkan dirinya sendiri jika dia bisa bersilangan pedang dengan mereka. Dia tidak pernah takut akan pertengkaran seperti itu. Ketika dia berada di Akademi Spiritual Surga Utara, dia memandang Shen Changsheng, Li Xuantong, dan yang lainnya sebagai master yang tak terkalahkan. Namun, ketika dia meninggalkan Akademi Spiritual Surga Utara, dia lebih baik dari mereka. Dia mungkin tidak memiliki latar belakang keluarga yang khas seperti orang jenius, tetapi dia tidak pernah menganggap dirinya lebih rendah dari mereka. Dia mengejar. Dia telah berjanji kepada ayahnya bahwa dia akan membawa ibunya kembali kepadanya. Dia juga telah berjanji kepada gadis itu, yang selalu ada dalam pikirannya, bahwa dia akan menjadi tuan yang tiada taraf. Dia akan melindunginya. Dia tidak akan takut saat dia menempuh jalan ini. Mu Chen selalu melihat jauh ke depan. Mandela melihat senyum di wajahnya dan terkejut. Dia dengan lembut bertepuk tangan dan berkata sambil tersenyum, tidak buruk, kamu memiliki pikiran yang hebat. Meskipun Anda tidak sekuat yang Anda lihat, Anda belum mencoreng nama penerus tubuh abadi primordial. Petik 2. Di mana hadiahku? Mu Chen bertanya sambil tersenyum. Dia mengabaikan apa yang dia katakan dan mengulurkan tangannya. Mengingat status Mandela, apapun yang akan dia berikan padanya pasti sesuatu yang luar biasa. Karena Mu Chen tahu bahwa mereka yang akan berpartisipasi dalam Dragon Phoenix Rift adalah orang-orang luar biasa, dia harus mempelajari lebih banyak keterampilan. Meskipun dia yakin pada dirinya sendiri, setelah melihat 3 teratas dalam catatan Naga Phoenix, dia tahu bahwa mereka tangguh.
Mandela melirik Mu Chen dan berbalik ke arah paviliun. Mu Chen mengikuti dari belakang. Mereka melewati banyak platform batu terang. Meskipun gulungan di atas memancarkan fluktuasi yang sangat kuat, Mandela terus melanjutkan perjalanan. Setelah sekitar 10 menit, dia memperlambat langkahnya, dan mereka sampai di ujung paviliun. Mandela akhirnya berhenti berjalan. Mu Chen mengangkat kepalanya dan melihat patung batu yang tampak tidak jelas. Warnanya abu-abu dan membentuk segel dengan satu tangan. Tangannya menghadap ke atas, dan sekuntum bunga aneh tergantung di telapak tangannya. Bunga aneh itu berwarna ungu, dan kelopak bunganya indah. Cahaya aneh melingkari di sekitarnya dan memancarkan fluktuasi aneh. Mu Chen linglung dan hampir terpesona olehnya. Ledakan, ledakan, the netherworld thunder heart di hati Mu Chen tiba-tiba bergemuruh, dan dia sadar kembali. Dia dengan cepat melangkah mundur dan menatap bunga ungu yang aneh itu. Hal ini bisa membuat pikiran seseorang bingung. Mandela melambaikan tangannya, dan bunga ungu itu mendarat di telapak tangannya. Setelah melihatnya sebentar, dia menjentikkan jarinya, dan bunga ungu itu terbang ke arah Mu Chen. Mu Chen menangkapnya dengan hati-hati. Dia menyadari bahwa ada kata kuno di kelopaknya. Ini adalah seni dewa primordial. Ini dikenal sebagai Datura Sky Wrecking Light. Ketika itu menunjukkan kekuatannya, langit dan bumi akan menjadi gelap dan tertindas. Kekuatannya cukup untuk menghancurkan langit dan bumi. Petik 2. Mandela berkata dengan datar, jika Anda ingin membudidayakannya, Anda akan membutuhkan kekuatan bunga mandala, bunga ilahi kuno. Mu Chen tercengang saat mendengar itu. Bunga ilahi kuno bersifat mistik, dan memiliki kecerdasan spiritual. Setiap bunga mandala sebanding dengan penguasa dalam hal kekuatannya. Bagaimana dia bisa mendapatkannya? Mandala sepertinya telah membaca pikirannya. Dia mengulurkan tangannya dan dengan lembut menunjuk ke perutnya di mana laut berdaulatnya berada. Halaman hitam misterius ada di Laut Sovereign. Mu Chen tiba-tiba menyadarinya dan sangat gembira. Ada rune ilahi dari bunga mandala di halaman abadi. Cahaya penghancur langit Datura dibuat khusus untuknya. Tidak ada yang bisa mengolahnya selain dia. Meskipun Mu Chen sangat tenang, pada saat itu, dia tidak bisa menahan tawa. Hadiah dari Mandela sangat luar biasa. Memulai perjalanan. Dalam beberapa hari berikutnya, Mu Chen mengasingkan diri di Istana 9 Nether untuk berlatih cahaya penghancur langit Datura. Setelah berlatih, Mu Chen secara bertahap menemukan bahwa seni ilahi ini misterius dan tidak dapat diprediksi. Meskipun Mandela tidak memberitahunya tingkat seni ilahi Datura cahaya penghancur langit mana, Mu Chen menganggapnya di seni dewa sempurna. Ini tampaknya seni ilahi paling kuat yang diperoleh Mu Chen. Bahkan seni gajah 9 naga 9 tidak sampai ke tingkat ini. Itu hanya bisa dianggap sebagai tingkat kesempurnaan seni ilahi. Divine Art tingkat tinggi secara alami akan sulit untuk dikembangkan. Bahkan dengan bakat Mu Chen, dia menemukan cahaya penghancur langit Datura sangat sulit untuk dikembangkan. Di bawah bimbingan Mandela, Mu Chen hanya berhasil menangkap sedikit cahaya. Dia beruntung memiliki tanda ilahi dari bunga Mandela, yang akan membantunya dengan budidaya cahaya penghancur langit Datura. Dia percaya bahwa itu hanya masalah waktu sebelum dia menguasainya, dan dia berharap untuk melihat kekuatan cahaya penghancur langit Datura setelah dia melakukannya. Beberapa hari ini, Mu Chen telah menghabiskan beberapa waktu melihat ke dalam arai spiritual. Meskipun dia jarang menggunakannya, ini adalah keterampilan dan kartu trufnya yang berlaku. Apalagi ia masih harus terus mengolah energi spiritualnya. Ibunya adalah master arai spiritual asli di peringkat master ancestral. Dia begitu kuat, bahkan Mandela pun bukan tandingannya. Kadang-kadang, Mu Chen bertanya-tanya apakah orang lain tahu bahwa ibunya berada di tingkat penguasa surgawi yang luar biasa. Jika ya, tidak akan banyak orang yang berani memprovokasi dia di benua Tianluo. Namun, dia dengan cepat menyingkirkan pikiran ini. Ibunya saat ini dalam kesulitan, dan mengingat karakternya, dia tidak akan mengeksploitasi kekuatan ibunya. Mu Chen menghela nafas dalam dirinya sendiri. Dia tidak bisa menyebut dirinya sebagai generasi kedua yang kuat dengan wakil. Dia harus bergantung pada dirinya sendiri. Selama waktu luangnya, dia akan pergi ke paviliun untuk mencari buku-buku tentang arai spiritual. Dia merasa bahwa, di Dragon Phoenix Rift, perkelahian akan menjadi kekerasan. Oleh karena itu, akan sangat baik baginya untuk mengetahui lebih banyak keterampilan dan melindungi dirinya sendiri. Dia harus waspada dengan orang-orang kuat yang terdaftar di catatan Naga Phoenix.
Dia tidak berani memandang mereka dengan jijik. Mandela telah memberikan dukungan terbesar kepada Mu Chen selama periode ini. Dia telah mengizinkan Mu Chen memiliki akses gratis ke pavilion, dan mengizinkannya untuk berlatih di dalamnya. Karena itu, beberapa pangeran menjadi iri padanya, karena mereka melihat ini sebagai perlakuan khusus. Semua orang tahu bahwa ada sejumlah besar harta di pavilion. Selama hari-hari biasa, mereka tidak diizinkan masuk, kecuali mereka telah melakukan pelayanan berjasa yang luar biasa. Namun, Mu Chen bisa dengan bebas datang dan pergi, yang membuat para pangeran ingin sekali masuk juga. Namun, tidak ada dari mereka yang berani mengucapkan sepatah kata pun. Semua orang tahu bahwa Mu Chen dan Dominator memiliki hubungan khusus. Dengan Dominator untuk mendukungnya, tidak ada yang berani memprovokasi Mu Chen di wilayah Daluo. Ambil contoh Lord Bloodhawk, dia tidak lagi berani menyinggung Mu Chen, karena dia tahu dia akan kehilangan posisinya, jika Dominator tidak senang padanya. Mandela telah membiarkan Mu Chen memiliki akses ke semua sumber daya, dan waktu berlalu dengan cepat, karena Mu Chen membantu dirinya sendiri dengan bebas. Di hari kelima, Istana Sembilan Neter ramai dengan orang-orang. Seluruh wilayah Daluo telah berkumpul. Mu Chen tersenyum pada mereka, menangkupkan tangannya untuk menunjukkan rasa hormat. Jika Anda siap, pergilah. Kami tidak akan mengirim Anda pergi. Dragon Phoenix Rift terletak di barat laut Gunung Dragon Phoenix. Kamu akan pergi ke sana sendirian. Mandela melambaikan tangannya pada Mu Chen dan berkata, apakah saya akan pergi sendiri? Setelah mendengar ini, Mu Chen tertegun. Meskipun dia telah berada di perbatasan utara selama beberapa waktu, dia tidak pernah meninggalkan wilayah Daluo sendirian. Dia berharap untuk dikawal, yang dalam pikirannya, akan menunjukkan kekuatan, dan menakut-nakuti pencuri. Kamu bukan anak kecil lagi. Apakah Anda masih membutuhkan seseorang untuk menemani Anda? Mandela mencibir dan berkata, jika kamu tidak berani pergi sendiri, lebih baik kamu tidak berpartisipasi sama sekali. Jangan mempermalukan dirimu sendiri. Petik 2. Mu Chen sangat marah. Jika gadis kecil di hadapannya tidak memiliki kemampuan untuk menekannya, dia akan memberinya pelajaran saat itu juga. Tuan sedang bercanda, hanya mereka yang berpartisipasi yang diperbolehkan dalam Dragon Phoenix Rift. Kekuatan tertinggi itu juga tidak diizinkan masuk. Inilah mengapa setiap orang harus pergi ke sana sendirian. Tidak ada yang akan menemani mereka. Nine Nether, yang berdiri di samping mereka, mengatakan ini sambil tersenyum, lalu melanjutkan, tidak peduli situasi apa yang kamu hadapi di Dragon Phoenix Rift, kamu harus menanganinya sendiri. Petik 2. Mu Chen menghela nafas tanpa daya. Sepertinya dia harus pergi sendiri. Ambil ini. Saat Mu Chen merasa sedikit tertekan dan akan berangkat, Mandela menjentikkan sesuatu dari jarinya. Sinar cahaya melesat ke arah Mu Chen. Ketika dia menangkapnya, dia melihat bahwa itu adalah sepotong batu giok kuno. Ada gelombang hebat yang aneh di batu giok kuno. Jika Anda berada dalam situasi hidup atau mati, hancurkan, kata Mandela datar. Mu Chen kaget. Nine Nether telah menyebutkan bahwa Dragon Phoenix Rift telah melarang kekuatan top seperti Mandela untuk masuk. Mereka yang masuk akan mendapat masalah. Jika dia menghancurkan batu giok kuno, Mandela akan merasakan gelombang dan datang untuk menyelamatkannya. Dia harus membayar harga untuk itu, jika dia melakukan itu. Mu Chen tersentuh, tetapi dia tidak mengucapkan sepatah kata pun. Dia memegang batu giok kuno, dan menyimpannya di gelang universal. Dia harus sangat berhati-hati di Dragon Phoenix Rift. Hahaha, Mu Chen, meskipun kami tidak akan pergi ke Gunung Naga Phoenix, kami akan mengawasi situasinya. Kami semua akan menunggumu, Condor King tertawa dan berkata, kami akan menunggumu untuk membawa kemuliaan ke wilayah Daluo. Mu Chen menangkupkan tinjunya dan berkata dengan hormat kepada Condor King, Tuhan, yakinlah, saya akan melakukan yang terbaik. Karena itu, dia terbang ke langit. Jika kamu berhasil kembali, aku akan membiarkanmu menjadi pangeran ke-10. Mandela menatap Mu Chen dan berteriak, hahaha, terima kasih, Tuan. Tolong jaga posisinya untukku. Mu Chen tertawa terbahak-bahak. Dia berubah menjadi pita dan terbang melintasi langit. Dalam waktu singkat, dia menghilang ke udara tipis. Saat mereka semua melihat bahwa dia telah pergi jauh, mereka menghela nafas. Tuhan, saya telah mendengar bahwa pertarungan akan sangat sengit di Rift ini. Kekuatan tertinggi itu telah mengirim para pemimpin muda yang telah mereka latih dengan susah payah ke Rift.
Petik 2. Murid spiritual King melihat ke arah di mana Mu Chen menghilang, lalu berpaling ke Mandela dan berkata, kaliber kandidat kami telah menurun selama beberapa tahun terakhir, dan mereka telah membawa aib bagi kami. Meskipun Mu Chen tidak buruk, saya khawatir. Kekuatan teratas lainnya menganggukkan kepala mereka setuju. Seorang pemuda berbakat dari wilayah Daluo telah berpartisipasi dalam Dragon Phoenix Rift sebelumnya. Namun, saat dia melangkah ke dalam Rift, dia telah dibunuh oleh seorang jenius dari Istana Netherworld. Ini telah membawa banyak aib bagi wilayah Daluo, dan sejak saat itu, mereka menahan diri untuk tidak berpartisipasi dalam Dragon Phoenix Rift. Babak ini, Mandela telah mengirim Mu Chen. Meskipun Mu Chen telah tampil dengan baik, para jenius itu, yang juga akan berpartisipasi dalam Rift, lebih kuat darinya. Jika Mu Chen gagal, dia akan, sekali lagi, membawa aib ke wilayah Daluo. Sudah waktunya kita keluar dari rak kita, setelah bertahun-tahun. Mandela tersenyum. Dia memandang spiritual murid raja dan berkata, aku tahu kamu tidak terlalu percaya pada Mu Chen, tapi aku memiliki kepercayaan padanya. Mari kita tunggu hasilnya. Petik 2. Murid spiritual raja tidak berani mengatakan sepatah kata pun, setelah mendengar apa yang dikatakan Mandela. Dia mengangguk dan tersenyum kecut. Dia tidak melawan Mu Chen, tapi apa yang dia katakan itu benar. Dibandingkan dengan para jenius itu, yang namanya telah terdaftar di Dragon Phoenix Record, Mu Chen jauh dari kaliber mereka. Namun, karena Mandela mempercayainya, mereka hanya bisa memilih untuk percaya juga. Mereka berharap babak ini berbeda. Sebelumnya, jika sudah mengirimkan calon, dia tidak akan pernah kembali. Banyak dari kekuatan puncak mengangkat kepala mereka dan melihat ke arah utara. Sebentar lagi, tempat itu akan menjadi daya tarik utama di perbatasan utara. Banyak orang jenius akan memperebutkan hegemoni. Beberapa akan bangkit dari sana, dan beberapa akan jatuh. Terlepas dari hasilnya, ketika Dragon Phoenix Rift berakhir, daftar dalam catatan Dragon Phoenix juga akan berubah. Pertemuan di pegunungan. Punggung Bukit Naga Phoenix terletak di wilayah kuno terkenal di wilayah utara. Itu terkenal karena fakta bahwa Dragon Phoenix Rift tersembunyi di dalamnya. Menurut legenda, pernah ada seekor naga dan seekor burung phoenix yang bertarung di Ridge. Sebagian besar daratan, termasuk Cakrawala, telah hancur karena pertarungan ini. Dalam ras naga dan ras phoenix, naga dan phoenix asli adalah yang paling kuat. Mereka memiliki pangkat penguasa surgawi yang tangguh. Selama pertempuran sengit, kedua kekuatan itu jatuh. Tempat mereka mendarat, menjadi tempat yang sekarang dikenal sebagai Dragon Phoenix Rift. Telah dikabarkan bahwa ada sejumlah besar darah segar milik naga asli dan phoenix asli di Dragon Phoenix Rift. Darah ini telah membuat Dragon Phoenix Rift menjadi magis, dan karenanya, banyak harta karun juga dapat ditemukan di tempat ini. Jika seseorang dapat menemukan darah naga asli atau burung phoenix asli dan memurnikannya, dia akan dapat mengolah tubuh naga asli atau burung phoenix asli. Dengan demikian, tubuhnya akan menjadi kuat seperti ras naga dan ras phoenix. Hal yang paling penting adalah, darah naga asli dan burung phoenix asli dapat memberikan vitalitas yang kuat kepada manusia. Binatang dewa itu mengintimidasi, karena memiliki vitalitas yang kuat. Jika pria memiliki vitalitas yang sama, mereka akan mendapatkan keuntungan besar dalam kultivasi mereka. Selain faktor ini, telah dikabarkan bahwa naga asli dan burung phoenix asli telah meninggalkan warisan mereka di Dragon Phoenix Rift. Seseorang akan bisa berkembang pesat, jika dia bisa mendapatkan tangannya. Selama beberapa tahun terakhir, Dragon Phoenix Rift telah dibuka beberapa kali. Namun, tidak ada yang berhasil menyerahkan warisan naga asli dan burung phoenix asli. Oleh karena itu, tidak dapat mengesampingkan kemungkinan bahwa warisan itu hanyalah rumor belaka. Namun, setiap kali Dragon Phoenix Rift akan dibuka, banyak generasi muda di wilayah utara akan tergoda untuk masuk. Bahkan kekuatan puncak di luar wilayah utara tergoda dan mereka akan mengirim orang-orang mereka ke sana. Seiring berjalannya waktu, Dragon Phoenix Rift telah menjadi standar perbandingan, ketika mengukur generasi yang lebih muda. Karena inilah, catatan naga Phoenix pertama kali muncul. Bagaimanapun, setiap kali Dragon Phoenix Rift terbuka, semua orang di wilayah utara akan mengawasi dengan waspada. Setelah Mu Chen meninggalkan wilayah Daluo, dia langsung menuju ke Dragon Phoenix Rift. Karena punggung bukit jauh dari wilayah Daluo, Mu Chen harus melewati banyak negara kuat. Sejauh ini,
dia menikmati perjalanan yang mulus, dan karena dia melakukan perjalanan dengan kecepatan tinggi, dalam 2 hari, dia mendekati bagian utara wilayah utara. Dia bisa merasakan kehadiran banyak energi spiritual yang mengalir ke arah Dragon Phoenix Rift. Para master energi spiritual masih muda dan kuat. Namun, Mu Chen tidak terlalu terkesan dengan mereka. Kekuatan orang-orang yang dia temui hampir setara dengan Su Qing dan Zhou Yue. Mu Chen tidak berinisiatif untuk mengenal mereka. Sebaliknya, dia menghindari keramaian dan memilih untuk melakukan perjalanan di pegunungan. Meskipun kecepatannya telah melambat, karena binatang spiritual telah menduduki pegunungan, dia tidak perlu repot dengan perselisihan apapun. Dengan demikian, dia bisa dengan tenang mempraktikkan cahaya penghancur langit datura tanpa gangguan. Saat malam tiba, dalam kegelapan, Mu Chen bisa mendengar berbagai binatang mengaum. Suara itu menyebar jauh ke kejauhan. Api sedang menyala di hutan, dan sesosok tubuh yang panjang dengan tenang duduk bersila di tanah. Dia menutup matanya, dan bunga ungu yang memancarkan cahaya ungu melingkari telapak tangannya. Di dalam cahaya ungu itu ada tulisan kuno. Mereka mengalir ke telapak tangannya, lalu masuk ke dalam tubuhnya, tampak membentuk tanda misterius. Sosok itu tidak lain adalah Mu Chen. Dia telah melakukan perjalanan di pegunungan selama 2 hari, merenung sendirian, dan mendapat banyak manfaat. Lampu ungu mengelilinginya selama 2 jam, sebelum perlahan menghilang. Mu Chen membuka matanya untuk melihat bunga ungu di tangannya, lalu menyimpannya. Ini benar-benar mistis. Meskipun saya telah merenungkan tanda bunga mandala di halaman abadi, saya hanya berhasil menangkap sedikit cahaya. Mu Chen menghela nafas dalam dirinya sendiri. Cahaya penghancur langit datura memang seni ilahi yang sempurna. Dia mengalami kesulitan dengannya, karena sangat sulit untuk kultivasi. Mu Chen menghela nafas dan menekan pikirannya. Dia memutuskan untuk mengerjakan kultivasinya. Oh, tiba-tiba, dia melambaikan lengan bajunya dan memadamkan api di depannya. Seperti musang, dia bergerak dengan kuat melewati hutan. Setelah beberapa saat, Mu Chen mendarat dengan tenang di atas pohon besar, melihat ke tanah dari antara dedaunan. Dia tercengang oleh pemandangan yang dia lihat di hadapannya. Ada danau yang jernih di hutan, dan bulan menggantung tinggi. Saat sinar bulan menyinari danau, cahaya berkilau di permukaan. Namun, Mu Chen tidak terpikat oleh danau itu. Seorang wanita cantik sedang mandi dengan anggun di danau. Rambut hitamnya tergerai seperti air terjun di dalam air. Mu Chen hanya bisa melihat setengah dari wajahnya, karena dia berada di sudut. Namun, kecantikannya, meski hanya di satu sisi, sudah cukup mempesona. Dia memiliki alis melengkung, hidung lancip, bibir kemerahan, bulu mata panjang, dan mata yang besar dan jernih, seperti obsidian. Sepertinya ada lapisan cahaya di kulitnya yang cerah. Mu Chen tidak bisa membantu tetapi menatap tubuhnya. Lehernya panjang dan anggun, seperti angsa. Tulang selangkanya ramping dan seksi. Sisa tubuhnya tersembunyi di dalam air. Namun, Mu Chen samar-samar bisa melihat belahan dadanya. Kecantikannya termasuk di antara 3 kecantikan teratas yang pernah dilihat Mu Chen. Bahkan kecantikan paling menakjubkan di wilayah utara, kakap gerbang iblis, tidak secantik dia. Guyuran. Saat Mu Chen menatap gadis itu, air di belakangnya tiba-tiba melonjak. Seekor ular piton berwarna-warni keluar dari air dan berlari ke arah gadis itu. Ketika Mu Chen melihatnya, dia menjadi pucat. Tepat saat dia hendak bergegas keluar untuk menyelamatkannya, dia tiba-tiba berhenti. Gadis itu tertawa, dan tawanya jelas, seperti mutiara yang memantul dari lantai marmer. Ketika dia melambaikan tangan kecilnya, ular piton warna-warni itu langsung menyusut, menjadi seukuran telapak tangan. Itu kemudian diletakkan di pundaknya. Ular berwarna-warni ini telah dibesarkan olehnya. Mu Chen menghela nafas lega. Saat dia berbalik, dan hendak pergi, gadis itu tiba-tiba melihat ke arahnya. Ups, saya telah ditemukan. Mu Chen terkejut melihatnya, dan dengan cepat mundur. Meskipun gadis itu cantik dan menarik, dia tahu bahwa gadis itu tidak sederhana, dan dia tidak ingin ikut campur dengannya. Swoosh! Dalam sekejap mata, Mu Chen terangkat sekitar 1000 kaki di udara. Namun, dia tiba-tiba membeku, jatuh di pohon besar. Sosok berpakaian hitam sedang duduk di dahan, menatapnya sambil tersenyum. Itu adalah masa muda, dia tampan. Meskipun dia tersenyum hangat, ketika Mu Chen melihatnya, tubuhnya mulai tegang. Dia bisa merasakan bahaya. Teman,
Jika kamu lari, aku akan dihukum. Pemuda berpakaian hitam menggaruk kepalanya dan tersenyum pada Mu Chen tanpa daya. Dia lalu melangkah maju. Mu Chen menyipitkan matanya, lalu mulai mundur. Swoosh! Saat dia hendak mundur, pemuda itu sudah berdiri di hadapannya. Dia meletakkan telapak tangannya dengan lembut di bahu Mu Chen, dan energi spiritual Mu Chen berhenti mengalir. Mu Chen tertegun. Pemuda itu sangat kuat, dan dia tidak semudah yang terlihat. Dia meraih bahu Mu Chen, dan dalam satu gerakan, keduanya muncul di samping danau. Dia kemudian melepaskan Mu Chen. Mu Chen dengan hati-hati mundur beberapa langkah. Saat dia hendak berbicara, dia melihat gadis dari dalam danau berjalan di atas air, mendekatinya. Dia mengenakan pakaian berwarna terang, dan dia berhenti untuk berdiri di depan Mu Chen. Mu Chen bisa melihat gadis itu dengan jelas sekarang. Dia masih muda dan menawan. Masa muda dan karismanya membuatnya sangat menawan. Saat gadis itu bergerak maju, pemuda berbaju hitam tersenyum kecut padanya, dan berlari ke arahnya. Dia memasang wajah panjang dan berkata, "Kak, aku akan mengusir binatang spiritual yang ada di dekatnya, ketika orang ini datang dan menggagalkan rencanaku. Anda tidak bisa menyalahkan saya karena tidak melakukan pekerjaan dengan baik." Petik 2. Mu Chen menjatuhkan rahangnya. Gadis itu masih sangat muda, namun dia memiliki seorang adik laki-laki yang sangat kuat. Gelombang spiritual di tubuhnya tidak sekuat kakaknya. Dia menatap dingin pemuda berbaju hitam dengan matanya yang menggoda, dan kemudian berbalik untuk melihat Mu Chen. Ular berwarna-warni di bahunya telah merayap keluar, dan sekarang mendesis pada Mu Chen. Erem, Mu Chen mengeluarkan batuk kering, dan ketika dia akan berbicara, gadis itu mengulurkan tangannya dan berbicara dengan suara yang jelas yang membuat Mu Chen membatu. "Aku bisa mencium darah naga api kuno di dalam dirimu. Ganti rugi saya dengan 5 tetes. Petik 2. Gadis dan pemuda, aku bisa mencium darah naga api kuno di dalam dirimu. Ganti rugi saya dengan 5 tetes. Petik 2. Suara jernih gadis itu terdengar di seberang danau. Mu Chen terkejut, saat dia melihat tangan kecil dan adil yang ada di depannya. Setelah dia mengingat dirinya sendiri, dia tersenyum kecut dan berkata, "Saya tidak memilikinya." Mu Chen merasa bahwa gadis itu pasti mempermainkannya. Dia telah berusaha keras untuk mendapatkan 9 tetes darah dari naga api 99. Juga, dia telah memberikan 9 neter 4 tetes, karena itu akan membantunya dalam kultivasinya. Oleh karena itu, dia sekarang hanya memiliki 5 tetes. Meskipun gadis itu masih muda, dia memiliki nafsu makan yang luar biasa besar. "Kamu tidak memilikinya." Gadis itu tersenyum pada Mu Chen. Matanya cerah seperti bulan. Dia sangat cantik, dan bahkan sinar bulan telah redup karena kecantikannya. Mu Chen linglung, saat dia menatapnya. Sepertinya ada suara yang mendesaknya untuk menyerahkan darah naga api kuno secara sukarela. Ledakan, ledakan, The Netherworld Thunder Heart di Mu Chen terdengar, mengejutkannya dari kebingungan. Dia terkejut karena kerutan dan senyuman gadis itu bisa begitu menawan. Swoosh! Setelah Mu Chen menenangkan diri, dia mundur dengan penuh semangat. Bayangan sisa muncul di udara dan, seperti kilat, dia melesat menuju hutan. Xiaolin. Gadis itu terkejut, ketika dia melihat bahwa dia tidak bisa menggunakan pesonanya pada Mu Chen. Segera, dia mengulurkan jari-jarinya dan menjentikkan dengan lembut. Pemuda berbaju hitam menganggukkan kepalanya tanpa daya, dan menghilang. Mu Chen telah berlari ke hutan, tetapi, hanya dalam beberapa napas, dia muncul lagi di tempat sebelumnya. "Teman, jangan lari lagi. Kamu akan berada dalam air panas jika kamu memprovokasi adikku." Pemuda itu muncul di samping Mu Chen dan mengangkat bahu. Mu Chen menatap pemuda misterius itu, kecewa. Orang ini sangat kuat. Kekuatannya jauh melampaui Mu Chen. Karena Mu Chen tidak bisa melarikan diri, dia menenangkan dirinya dan menatap gadis itu. Dia mengangkat tangannya dan berkata, "Saya minta maaf. Saya datang ke sini sebelumnya, karena saya mendengar beberapa suara. Aku tidak bermaksud, aku tahu." Gadis itu dengan lembut membelai ular berwarna-warni di bahunya dengan tangannya, lalu berkata, "Jika saya tidak tahu, saya tidak hanya akan meminta darah naga api kuno. Menurutmu mengapa kamu harus memilikinya?" Mu Chen mengertakkan gigi, bertanya. Dia melihatnya secara tidak sengaja, jadi sekarang dia seharusnya mengkompensasinya dengan 5 tetes darah naga api kuno. "Itu terlalu mahal, aku harus memilikinya, karena kamu tidak bisa lepas dariku," kata gadis itu sambil tersenyum. Sudut mulut Mu Chen bergerak-gerak.
Meskipun dia sedih, dia melambaikan lengan bajunya, dan toples pualam terbang ke arah gadis itu. Gadis itu tidak bereaksi, tetapi ular warna-warni di bahunya terbang seperti kilat. Ia menyapu ekornya di atas toples pualam, memecahnya menjadi beberapa bagian. 5 tetes darah naga api kuno menetes, dan ular itu membuka mulutnya dan memakannya. Mu Chen tertegun di tempat itu. Dia memandang aneh ular berwarna-warni itu. Dia tidak tahu bahwa ular warna-warni itu begitu kuat. Darah naga api kuno mengandung kemauan dari naga api kuno. Namun, setelah ular menelannya, tampaknya tidak terpengaruh olehnya, tetapi masih sangat aktif. Meskipun Xiao Kai bukanlah binatang spiritual di 1000 dunia besar, setelah dia terbangun, dia akan sekuat binatang ilahi yang berdaulat itu. Gadis itu mengelus tubuh ular itu dan berkata. Mu Chen tertegun. Ular berwarna-warni bukan dari The Great Thousand World. Apakah dari bidang bawah? Bagaimana dengan dua orang ini? Apakah mereka dari alam bawah juga? Setelah menelan 5 tetes darah, ular berwarna-warni itu menyelinap kembali ke lengan baju gadis itu untuk beristirahat. Itu perlu memperbaiki kekuatannya. Melihat ini, gadis itu tersenyum. Dia terlihat sangat cantik. Sepertinya darah membantu. Gadis itu tersenyum pada Mu Chen dan berkata, terima kasih. Mu Chen cemberut, dan tidak bisa berbicara banyak. Dia merasakan sakit hati karena kehilangan 5 tetes darah naga api kuno tanpa alasan. Dia dengan cepat berkata, bisakah saya pergi sekarang? Kedua orang itu sangat misterius. Mereka tampaknya tidak sederhana, dan Mu Chen tidak ingin berurusan dengan mereka. Dia harus berhati-hati. Hahaha, jangan marah teman. Takdir telah menyatukan kita. Karena kamu telah memberi Xiao Kai hadiah, kami akan memberimu hadiah juga. Pemuda berbaju hitam meletakkan tangannya di bahu Mu Chen, seolah-olah mereka akrab satu sama lain. Mu Chen merasa ingin muntah ketika mendengar itu. Apa maksud Anda? Saya telah memberi ular Anda makanan. Jika kamu tidak memaksaku, aku tidak akan menyia-nyiakan darah naga api kuno di atasnya. Mu Chen bermaksud menggunakannya untuk memperkuat tubuhnya. Tidak, terima kasih, Mu Chen dengan tegas menolak. Namun, pemuda itu sangat antusias, dan menariknya ke pohon besar. Dia menyalakan api, dan mulai memanggang daging. Minyak menetes ke api, menciptakan percikan api. Ayo, ayo makan. Sebelum Mu Chen bisa menolak, pemuda berkulit hitam telah memasukkan daging panggang ke tangan Mu Chen. Dia kemudian mulai melahap dagingnya sendiri. Dia makan begitu cepat, sehingga Mu Chen menatapnya dengan tatapan kosong. Mu Chen telah menemukan hal-hal aneh di tengah malam. Dia menatap langit dengan tenang. Dia sedang tidak ingin berpikir. Pemuda itu begitu kuat, sehingga Mu Chen tidak dalam posisi untuk melawannya. Mu Chen kemudian mulai makan juga. Saat mereka berdua sedang makan, gadis itu duduk di samping dan memperhatikan mereka, dengan dagu bertumpu pada tangannya. Bulan berada tinggi di langit, dan ada kekacauan di samping perapian. Mu Chen mengistirahatkan dirinya di pohon besar dan mengusap perutnya. Dia sudah lama tidak makan sebanyak itu. Ketika seseorang telah mencapai tingkat kultivasi tertentu, mereka tampak berpuasa dengan mudah. Hahaha, teman ini terus terang. Saya Gulin. Ini adalah kakak perempuanku. Pemuda itu menyeka mulutnya dan berkata kepada Mu Chen dengan tampilan yang memuaskan. Kai Xiao. Gadis itu melirik pemuda itu dan berkata. Mu Chen memutar matanya. Dia tidak pandai membuat nama palsu. Dia menghela nafas dan berkata, saya Mu Chen. Aku sedang dalam perjalanan ke Dragon Phoenix Rift. Petik 2. Dragon Phoenix Rift. Saya telah mendengar nama ini baru-baru ini. Gulin menggaruk kepalanya dan berkata, dengan tatapan bingung. Apakah Anda bukan dari wilayah utara? Mu Chen kaget. Semua orang di wilayah utara pasti tahu Dragon Phoenix Rift. Kamu benar. Kami juga bukan dari benua Tianluo. Kami kebetulan melewati tempat ini, kata Gulin sambil tersenyum. Mu Chen mengangguk, lalu menatap Gulin lama sebelum bertanya, berapa lama Anda telah berkultivasi? Gulin tampak sedikit lebih tua dari Mu Chen, tapi dia sangat kuat. Ini merupakan pukulan bagi Mu Chen. Jika Gulin terlihat benar-benar usianya, Mu Chen tidak akan bisa menerimanya. Setelah mendengar ini, Gulin tersenyum canggung. Dia berkata dengan samar, jangan bandingkan dirimu denganku, aku telah berkultivasi untuk waktu yang lama, pasti lebih lama darimu. Mu Chen menghela nafas lega. Jika Gulin melihat usianya, dia akan menjadi monster, dan bukan manusia.
Mu Chen kemudian berbalik untuk melihat gadis yang menawan itu. Tatapannya terlihat aneh. Dia seharusnya adik Gulin, seperti yang mereka sebutkan. Sejak Gulin telah berkultivasi selama bertahun-tahun, usianya akan. Mu Chen merinding ketika dia memikirkan usia gadis itu, dibandingkan dengan usianya yang sebenarnya. Seolah dia bisa merasakan apa yang sedang dipikirkan Mu Chen, Kai Xiao mengangkat alisnya dan berkata, "Aku bukan penyihir." Gulin, yang sedang duduk di samping Mu Chen, tertawa, lalu mendekati Mu Chen dan berkata, "Tubuh kakakku agak unik. Dia sering tertidur lelap, itulah sebabnya dia terlihat sangat muda." Petik 2. Mu Chen tersenyum, sekarang malu. Meski penasaran dengan keunikan pada tubuhnya, ia tidak berani bertanya, karena mereka baru saja bertemu. Kai Xiao menatap Mu Chen dan tiba-tiba bertanya, "Aku telah mendengar bahwa ada darah naga asli di Dragon Phoenix Rift. Apakah itu benar?" Petik 2. Setelah mendengar ini, dia menyadari bahwa mereka berdua mengabaikan Dragon Phoenix Rift. Jadi, dia memberitahu mereka segalanya tentang itu. Benar-benar ada darah naga asli. Setelah mendengar apa yang dikatakan Mu Chen, mata Kai Xiao berbinar. Ketika Gulin melihat ini, dia melompat kaget dan dengan cepat berkata, "Kak, kita di sini bukan untuk Dragon Phoenix Rift. Kita harus menyelesaikan tugas yang diberikan ayah kepada kita." Petik 2. Anda akan menyelesaikan tugas sendiri. Saya akan pergi ke Dragon Phoenix Rift. Jika aku bisa memegang darah naga, Xiao Kai akan bisa berevolusi, dan aku tidak akan tidur nyenyak terus-menerus, kata Kai Xiao terbuka. "Ah," Gulin dengan cepat berkata, "apakah kamu akan pergi sendiri?" "Tidak, ayah berkata bahwa kamu tidak bisa bepergian sendirian. Jika dia tahu tentang itu, jika kau menyimpannya darinya, dia tidak akan mengetahuinya." Kai Xiao tersenyum padanya dan berkata. Dia melambaikan tinjunya ke arahnya dan melanjutkan, "Kamu tahu konsekuensi dari mengkhianatiku, bukan?" "Kak, jangan lakukan itu." Gulin berteriak. Dia langsung menatap Mu Chen. Dia menyesal memberi traktiran pada Mu Chen. Mu Chen pura-pura tidak melihatnya. Dia menyentuh hidungnya dan bersiap untuk berangkat. Dia ingin menjauh dari mereka berdua. "Hei," sebelum dia bisa menolak, Kai Xiao menatapnya dengan menggoda, sambil tersenyum, dan berkata, "Tolong bawa aku ke Dragon Phoenix Rift." Mu Chen membeku. Dia menatap tatapan tajam di wajah Gulin, dan langsung mengerti bagaimana rasanya menembak dirinya sendiri di kaki. Mengikuti. Di bawah sinar bulan, Mu Chen berseri-seri pada gadis itu, yang balas menatapnya dengan sepasang mata berkilauan seperti marmer. Dia tidak bisa membantu tetapi merasakan wajahnya menegang. Rupanya, dia tidak menyangka bahwa dia akan mengundang masalah pada dirinya sendiri. Memang, jika gadis yang mempesona di depannya ini bisa menjadi teman perjalanannya, itu adalah sesuatu yang diinginkan kebanyakan orang. Tapi, karena dia merasakan misteri yang menyelimuti mereka berdua, dia tidak ingin terlalu banyak berurusan dengan itu. Sebelum dia bisa mengatakan apa-apa, Gulin, di sisi lain, langsung menolak ide, "Tidak mungkin. Jika orang tua mereka tahu bahwa Kai Xiao berpartisipasi dalam Dragon Phoenix Rift, selain itu, bersama dengan orang asing, mereka mungkin akan mengulitinya hidup-hidup." Mu Chen menghela nafas lega, saat Gulin keberatan. Dia mengangguk setuju, dan berkata terus terang, "Maaf, kami belum begitu mengenal satu sama lain. Saya rasa ini tidak hanya tidak nyaman bagi Anda berdua, tetapi juga sama bagi saya." Petik 2. Setelah mendengar ini, Gulin meliriknya, secara halus mengungkapkan ekspresi yang mengatakan, "Aku senang kamu mengetahuinya," tetapi Mu Chen berpura-pura tidak melihatnya. Kai Xiao duduk dengan kaki ramping panjang meringkuk, menyandarkan dagu tajamnya pada lutut. Dia melihat ke arah Gulin dan Mu Chen dengan matanya yang indah, dan berkata, "Keberatan ditolak. Saya sudah memutuskan. Bahkan jika Anda tidak mengajak saya selalu dapat menemukan orang lain. Aku tidak mengerti kenapa aku tidak bisa menemukan seseorang untuk memimpin, karena semua orang menuju ke Dragon Phoenix Rift sekarang." Petik 2. Mu Chen mengangkat bahunya, karena dia tidak peduli tentang itu. Selama dia bukan orangnya, dia bisa menemukan siapapun yang dia suka. Gulin, masih di sisi lain, dan yang wajahnya berubah abu-abu, berteriak, "Kak, kamu membuat masalah untukku." Saat dia terdengar sangat sunyi, Mu Chen tidak bisa menahan senyum. Meskipun orang ini memiliki kemampuan yang menakutkan, dia sepertinya tidak berdaya di depan gadis muda ini. Kai Xiao sambil tersenyum berkata,
kamu punya dua pilihan sekarang. Dapatkan dia untuk memimpin, atau saya akan menemukan orang lain. Petik 2. Wajah halus Gulin bergetar, karena dia tahu karakter adiknya dengan sangat baik. Saat dia memutuskan satu hal, tidak ada bujukan lain yang bisa mengubah pikirannya. Aku akan pergi dulu. Merasakan masalahnya, Mu Chen tertawa kecil dan berbalik. Saat dia bergerak, sebuah tangan ada di bahunya. Mu Chen menyentakkan kepalanya dan melihat Gulin, air mata mengalir di matanya. Mu Chen menggigit giginya dan berkata, "Bro, aku sudah memberimu 5 tetes darah naga api kuno, jadi jangan merobekku lagi." Dia tidak bercanda saat mengatakan ini. Gadis di hadapannya ini memiliki kecantikan yang mirip dengan Luoli, kecuali perbedaan dalam disposisi mereka. Luoli memiliki kepribadian yang lebih dingin dan sunyi, sementara Kai Xiao memiliki sifat yang mempesona dan mempesona. Pada dasarnya, sebuah zona bahaya selalu terbentuk di sekitar gadis tipe ini, terutama yang cantik. Jika dia ikut dengannya, dia bisa meramalkan bahwa dia akan membawa banyak ketidaknyamanan padanya. Pilih yang lebih kecil dari dua kejahatan. Gulin menepuk bahu Mu Chen, wajahnya dipenuhi penyesalan. Mu Chen tidak bisa membantu tetapi memutar matanya. Bisakah kau mempercayaiku padanya? Berpikir untuk menempatkan seorang gadis menawan di bawah perawatan seseorang yang hampir tidak mereka kenal, Mu Chen tidak bisa benar-benar memahami apa yang dipikirkan orang ini. Selain itu, berdasarkan fluktuasi energi spiritual Kai Xiao, kemampuannya tidak setinggi Gulin. Yakinlah bahwa, orang yang bisa memanfaatkan adikku belum lahir, Gulin tertawa dan berkata diam-diam. Kamu mungkin kehilangan banyak waktu, jika kamu meremehkannya. Mu Chen tertegun sejenak, dan mau tidak mau melihat Kai Xiao lagi. Bro, bantu aku, kali ini saja. Bahkan kita sudah lama tidak mengenal satu sama lain, dan menurutku kamu lebih bisa dipercaya daripada banyak orang lainnya. Gulin tersenyum lagi, dan melanjutkan, jika seseorang, yang telah kehilangan 5 tetes darah naga api kuno karena pemerasan, dapat tetap tenang saat berbicara dengan kami, maka ini bukanlah seseorang dengan kemurahan hati biasa. Dan, tentu saja, yang paling penting adalah, dia menunjuk pada Kai Xiao, adikku memiliki indera yang sangat tajam. Jika dia bisa menerima Anda, maka tidak akan ada masalah. Petik 2. Mu Chen cemberut. Rupanya, dia tidak setuju dengan alasan terakhir ini. Bisakah saya menolak? Mu Chen bertanya dengan pasrah, mengusap titik di antara alisnya. Kai Xiao tersenyum cerah, dan berkata, jika kamu melakukannya, aku harus menjebakmu di sini sampai Dragon Phoenix Rift berakhir. Oke, saya setuju. Mu Chen mengangguk, tanpa ragu-ragu dalam suaranya, karena dia tahu betul bahwa orang bijak tidak akan bertarung ketika rintangan melawannya. Dia tidak meragukan kata-katanya untuk itu. Berdasarkan kemampuannya sekarang, dibandingkan dengan dia pasti mampu melakukannya. Pintar, Kai Xiao tersenyum manis. Semua senyumannya memancarkan pesona mempesona yang bisa membuat siapapun terpana. Beruntung Mu Chen memiliki kemauan yang kuat, dan dia berhasil menjaga sikapnya di depannya. Jangan khawatir, bukan hal yang buruk aku ikut denganmu. Meskipun kemampuan saya ada batasannya, untuk saat ini, karena kondisi tubuh saya tidak akan menghalangi Anda. Seperti yang Anda sebutkan, generasi muda dari North Territory, yang berpartisipasi dalam Dragon Phoenix Rift, adalah yang terbaik. Saya yakin mereka semua memiliki kemampuan luar biasa. Siapa tahu, Anda mungkin membutuhkan bantuan saya. Petik 2. Saat dia menyelesaikan kalimatnya, dia bertepuk tangan, kelicikan melintas di matanya. Kesimpulannya, kamu akan memiliki lebih banyak keuntungan daripada kerugian, jika kamu memimpin. Jadi, Anda tidak punya alasan untuk menolak. Petik 2. Mu Chen tidak bisa berkata-kata. Gulin, sebaliknya, menepuk pundaknya dengan simpatik. Lihat, sudah kubilang. Anda tidak bisa menang melawan adik saya. Lebih baik pasrah dengan nasibmu. Petik 2. Mu Chen memutar matanya. Karena masalah ini telah dilemparkan ke dalam batu, dia terlalu malas untuk merenungkannya, tetapi malah bertanya, kapan kita bisa pergi? Istirahat untuk 1 malam. Kami akan melanjutkan perjalanan besok, Gulin cepat-cepat berkata, karena takut Kai Xiao akan segera pergi dengan Mu Chen. Kai Xiao mengangkat wajahnya yang memikat, turun dengan anggun ke pohon, tanpa usaha apapun. Sosok rampingnya tersembunyi di antara dedaunan lebat. Gulin mengalihkan pandangannya ke arah Mu Chen, mengangkat tinjunya, sambil berkata, Saudara Mu Chen,
terima kasih atas bantuan Anda. Aku akan mengingat kebaikanmu ini. Dan jika Anda membutuhkan bantuan lain kali, tanyakan saja kepada saya. Petik 2. Mu Chen mengangkat bahunya, dan menjawab, kamu lebih unggul. Jika saya terus menolak, saya akan menjadi orang yang kalah. Petik 2. Umumnya, yang lebih kuat, seperti Gulin, tidak akan peduli dengan pilihan yang dibuat. Gulin bisa saja memaksanya untuk setuju, karena dia tidak berdaya melawan mereka berdua. Namun, keduanya tidak membungkuk ke level itu, yang sebenarnya meninggalkan kesan baik pada Mu Chen. Hehe, meski kamu benar-benar menolak kami tidak akan melakukan apapun padamu. Karena jika kami melakukannya, dan ibu kami mendengarnya, kami akan mendapatkannya darinya. Gulin tersenyum. Mu Chen tertawa terbahak-bahak, kesukaannya pada Gulin meningkat secara signifikan. Mereka berdua sekarang duduk di sekitar api unggun, mengobrol dengan gembira. Saat berada di pohon, gadis itu bersandar di dahan. Dia menutup matanya yang mempesona, menaikkan garis bibirnya sambil mendengarkan tawa mereka yang bertengger di atas. Mu Chen. Keesokan harinya, dini hari. Di tengah pegunungan, yang hanya dipenuhi pepohonan, Mu Chen memandang Kai Xiao, yang berdiri di sampingnya. Sekali lagi, dia menghela nafas tanpa daya. Dia memandang Gulin, yang berdiri di depan, mengangkat bahunya juga. Keduanya jelas tidak bisa menanganinya. Kakak Mu Chen, aku akan meninggalkan adikku dalam perawatanmu. Jika Anda melihat orang bodoh, bawa dia keluar. Saya akan menangani konsekuensinya. Gulin mengangkat tinjunya dan tersenyum. Dengan jubah hitam panjangnya, dia terlihat halus dan baik. Mu Chen tahu bahwa keduanya berasal dari keluarga yang luar biasa. Mu Chen mengangguk, tersenyum dalam jawabannya, sudah hampir waktunya, dan kita harus pergi. Setelah menyelesaikan misimu, kamu bisa menunggunya di luar Dragon Phoenix Rift. Petik 2. Selamat tinggal. Mu Chen mengangkat tinjunya, melirik Kai Xiao, dan pergi lebih dulu. Gulin memperhatikan punggungnya saat dia pergi, sebelum dia menoleh ke Kai Xiao dan merajuk, Kak, jangan terlalu kasar. Jika orang tua kita tahu, aku akan dimarahi lagi. Petik 2. Jadilah baik, simpan rahasia untukku, dan aku akan memberimu hadiah. Kai Xiao menyeringai, saat dia mengucapkan selamat tinggal, aku pergi. Dia tidak menunggu Gulin melanjutkan. Tanpa ragu-ragu, dia melambaikan tangannya dan menghilang menjadi seberkas cahaya, menyapu langit untuk mengejar Mu Chen, yang sudah pergi jauh. Gulin menatap saat mereka perlahan menghilang. Dia menghela nafas pasrah. Tuan kecil, akankah misi baik-baik saja dengan dia sendirian? Sebuah ruang di belakang Gulin mulai terbuka di udara. Bayangan gelap dan tidak jelas muncul secara mistis, dengan suara tua dan serak bertanya. Gulin mengangguk, tetapi menggaruk kepalanya, wajahnya dipenuhi ketidakberdayaan. Memang benar bahwa darah naga asli sangat berharga, dan sulit didapat, tetapi saudara perempuannya ini telah melihat segala macam harta. Berbicara secara logis, dia seharusnya tidak terlalu tergoda dengan darah naga asli. Tapi kenapa dia memutuskan untuk pergi ke Dragon Phoenix Rift? Jangan khawatir, meski kekuatannya telah ditekan, aku ragu siapapun dari generasi muda di wilayah utara akan menjadi tandingannya. Jika penguasa lainnya tidak tahu apa-apa, mereka harus menganggap diri mereka tidak beruntung. Ayah kami telah meninggalkan tanda jiwa di tubuhku dan tubuhnya. Petik 2. Ayo pergi, kita juga harus pindah. Gulin mengayunkan lengannya, berbalik, dan melangkah maju. Dia menghilang ke ruang bengkok di depannya, menghilang ke udara tipis. Bayangan gelap juga hilang. Hutan kembali ke kedamaiannya sekali lagi. Di sisi lain, Mu Chen bergerak dengan kecepatan penuh melintasi langit. Dalam beberapa menit, dia sudah keluar dari pegunungan. Dia menoleh ke samping dan melihat gadis itu, lengannya di belakangnya, mengikutinya dengan mudah. Dia tidak berhasil melepaskannya. Mu Chen meringkuk bibirnya dan memperlambat kecepatannya. Kamu tidak akan terlalu naif untuk berpikir bahwa kamu bisa melepaskanku, kan? Kai Xiao dan Mu Chen bergerak berdampingan sekarang, saat dia memiringkan kepalanya dan bertanya dengan mengejek. Mu Chen menyentuh hidungnya, merasa malu. Bisakah kita membuat kesepakatan? Berbicara, bisakah kamu memakai kerudung? Jika Anda tersenyum pada orang seperti ini, itu akan menjadi masalah besar. Mu Chen memberinya saran jujurnya. Gadis itu menatapnya dengan mata cerah, mengabaikan sarannya sepenuhnya. Begitu kakinya yang berkulit putih melangkah maju dengan anggun,
dia melesat ke negeri yang jauh, dan hanya suaranya yang tajam dan jelas yang bisa terdengar dari jauh. Tidak mungkin.